Artinya di saat beliau dibaiat ada satu peristiwa yang membatasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Peristiwa apa? COVID-19. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 fitnah yang dihadapi oleh umat akhir zaman sepeninggal Rasulullah SAW. Fitnah yang pertama adalah fitnah ahlas. Ahlas jamak taksir dari hilsun. Hilsun itu pelana kuda. Yang namanya pelana selalu mengikuti kemanapun kuda berada. Artinya fitnah ini tidak akan pernah melepaskan sosok atau siapapun yang terkena oleh fitnah ini sampai dia mati. Dan ini melanda para keluarga Rasulullah SAW sampai mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai wafatnya Al-Husain di Karbala 10 Muharram 61 Hijriah, hari Jumat. Fitnah yang kedua adalah fitnatus sara. Disebut fitnatus sara karena sara artinya kesenangan. Justru fitnah ini memporak-porandakan umat Islam di saat umat Islam kaya raya, menguasai dunia dan berkuasa di dunia dalam hitungan berabad-abad. Dan Rasulullah SAW menyebutkan fitnah ini bermula dari asapnya muncul dari bawah kedua kaki seorang laki-laki yang mengaku ahlul baitku padahal dia bukan ahlul bait. Artinya fitnah ini kemunculan ditandai dengan kemunculan Syiah yang mengaku ahlul bait padahal mereka bukan ahlul bait. Yang ketiga adalah fitnatud duhaima. Fitnah yang gelap gulita. Fitnah yang tidak akan menyisakan siapapun di muka bumi ini. Hatta seorang bayi yang masih janin, yang masih ada dalam perut ibunya, dia akan terkena fitnah ini. La yatsruku ahadan fil alam illa latamathu, kata Rasulullah SAW. Tidak dia tinggalkan seorang pun di muka bumi ini, melainkan dia akan dihantam oleh fitnah itu. Hatta janin yang belum lahir ke dunia, dia sudah terkena fitnah itu. Dan fitnah duhaima ini adalah fitnah di mana kita berada pada hari ini. Fitnah yang terburuk berbau. Maka siapapun yang mengamalkan Islam hari ini, pahalanya luar biasa. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa mereka, faqat ihya sunnah, hanya menghidupkan sunnah saja pahalanya besar. Rasulullah SAW menyatakan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman manusia mematikannya, maka dia akan mendapatkan 100 pahala mati syahid. Allahu akbar. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah? Sahidnya kami atau sahidnya mereka? Rasulullah SAW menjawab, bal syuhadau minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu akbar. Hari ini kita istiqomah mengamalkan Quran dan Sunnah, pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Baik, 1 kali pahala mati syahid. Seperti apa 1 kali pahala mati syahid? Bukan 100, tinggal dikalikan saja. Yang pertama, sebelum peluru menembus tubuh seseorang yang berjuang di jalan Allah, sebelum pedang menyambar lehernya, Allah mencabut nyawanya terlebih dahulu, maka dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. Yang kedua, Allah haramkan bumi menghancurkannya. 3 guru-guru kami terlibat dalam satu konflik dalam pertarungan hak dan batil di Kalimantan. 18 hari mereka dikuburkan, jasad mereka masih utuh seolah-olah baru dimakamkan. Yang ketiga, Allah bebaskan mereka yang mati syahid dari fitnah kubur. Di saat manusia disiksa di kuburnya, dia aman-aman saja, bahkan merasakan nyaman luar biasa. Yang keempat, Allah sematkan mahkota kemuliaan tajul waqar. Dan yang kelima, Allah berikan kepadanya hak memberikan 70 syafaat memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Subhanallah. Membebaskan keluarganya dari api neraka, 70 orang. Dan yang terakhir, Allah nikahkan dia dengan 73 bidadari. Itu 1 pahala mati syahid. Kalau 100, tinggal dikali 100. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya tidak berbicara tentang Dajjal di forum umum, tentang iblis Ajazil di forum umum, tidak. Tapi karena ada satu peristiwa yang mengingatkan kita pada awal
muncaknya fitnah Duhaimah, maka mau tidak mau saya harus berbicara apapun resikonya. Dan tidak ada peta peradaban yang terputus dalam kehidupan kita. Saya mengajak para jamaah sekalian untuk kita cermati peristiwa ini. Barangkali ada pandangan yang sama terkait dengan peristiwa ini dengan perhamba Allah, dengan saya. Ya, kita lihat peristiwa yang satu ini. Baik, peristiwa ini yang menuntun saya untuk berbicara tentang akhir zaman. Karena dari peristiwa inilah ternyata seolah-olah menjadi sebuah clue dari pasal yang belum selesai tentang teka-teki pertarungan hak dan batil dalam peradaban manusia. Dan dari sinilah ternyata menghantarkan saya harus berbicara tentang Dajjal, berbicara tentang Iblis, berbicara tentang Illuminati, berbicara tentang Kabalah, berbicara tentang The New World Order, berbicara tentang Shadow Government, berbicara tentang Zionis Internasional, dan berbicara tentang paham-paham sesat di dalam Islam, dan berbicara tentang Imam Mahdi dan kebangkitan umat Islam. Terkait Imam Mahdi, Rasulullah SAW menyebutkan, yub'atsu fi akhir zaman min ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu lahdina. Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Setiap 100 tahun sekali. Kemudian juga beliau akan muncul setelah wafatnya seorang raja penguasa tanah suci Mekah, di mana diikuti oleh pertarungan 3 putra mahkotanya. Yaktatilu thalathatun 'inda kanzikum, akan berperang 3 laki-laki dalam perbendaharaan kalian, Ka'bah. Artinya Ka'bah akan dinodai oleh tetesan darah manusia akibat pertikaian 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja berikutnya adalah Al-Mahdi. Dan beliau dibaiat, kemungkinan besar, pandangan saya, jika berbeda pendapat silakan, tapi kita tidak saling menjatuhkan. Fayamkusu fil ardi sab'an aw thamanian, yakni hajjajan. Beliau akan tinggal bersama umat ini 7 tahun, 7 atau 8, yakni hajjajan, 7 atau 8 musim haji. Artinya dihitung dari musim haji. Jadi kemungkinan beliau dibaiat di musim haji. Dan hanya sedikit yang berbaiatnya. Wa adadul ladzina yubayyi'unahu ka'adadi ahli Badrin, dan jumlah orang yang berbaiat kepadanya seperti ahli Badarku 313 sampai 315. Padahal beliau hidup di akhir zaman di mana umat Islam banyak di muka bumi dan banyak biasanya pelaksanaan ibadah haji. Artinya di saat beliau dibaiat ada satu peristiwa yang membatasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Peristiwa apa? COVID-19? Bukankah fungsi Al-Quran dan Sunnah menuntun kita dari satu musibah ke musibah, dari satu petaka-petaka, dari satu peristiwa pada peristiwa? Tadi sudah saya sampaikan ayatnya, sudah saya bacakan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman, bi anna lahum ajran azima, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Peristiwa ini menuntun saya kepada semua konspirasi tadi, sehingga utuhlah konspirasi iblis dan dajjal di muka bumi. Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaan saya, peristiwa tadi terjadi di tanggal berapa? 11 September tahun 2001. Jam berapa? Jam berapa? Pagi. 1. Terjadi pagi hari. 2. Di tanggal 11 September Barat. Orang-orang Barat mereka menuliskan tanggal hari dulu apa bulan dulu? Bulan dulu, bulan September. Bulan keberapa? 9. Tanggal 11 tahun 2001. Yang ketiga yang mereka hancurkan adalah World Trade Center, ikon perdagangan dan ekonomi Amerika. Baik, pertanyaan saya, kenapa harus di pagi hari? Pagi hari identik dengan peristiwa yang alami, terjadi secara alamiah, dan ini terjadi setiap hari. Apa itu? Terbitnya matahari.
Dan peristiwa yang pagi hari terbitnya matahari ini adalah bencana yang melanda manusia. Artinya tetesan darah manusia. Tetesan. Yang kedua, kenapa harus di 11 September? 11 September kenapa di sebulan dulu baru tanggal? Kalau kita runutkan ini ditulis jadi 911, 911, betul? Apa yang kita tahu dari 911? Kode panggilan darurat, angka panggilan darurat, call center. Bencana, ada tabrakan, call 911, kebakaran, call 911. Setiap ada bencana peristiwa yang terjadi mendadak, incidentally, yang terjadi mendadak begitu saja, maka panggil 911, hubungi 911. Manusia dibikin bergantung kepada sistem yang dibuat manusia, melupakan Tuhan yang menciptakan dan mengatur peradaban manusia. Artinya ada upaya menyingkirkan Tuhan dari peradaban manusia. Betul. Yang ketiga, yang berikutnya, kenapa harus di tahun 2001? Dan di sini ada angka 11. Jumlahkan 9 tambah 1 tambah 1 berapa? 11 ya. Angka 11. 11 masih terkait dengan matahari. Titik balik matahari terjadi 11 tahun sekali. 2001 adalah tahun di mana terjadinya titik balik matahari pertama di milenium ketiga. Ya, di milenium ketiga. Mereka yang menyembah dewa matahari biasa melakukan ritual human sacrifices, meneteskan darah manusia di momen matahari terbit setiap titik balik matahari terjadi. Clue kita sudah mulai terbentuk, dewa matahari. Subhanallah, artinya kita sedang berbicara peradaban manusia, dan peristiwa ini menghantarkan kita kepada terbongkar dan tersingkapnya pertarungan antara hak dan batil di babak terakhir.